salah satu barongan nih, barongan hiasan gitu ya, hiasan dari Pak Z itu berbunyi seperti minta makan gitu. Saya juga mau makan, saya juga mau makan gitu. Tek gitu kan. Nah, cuman yang membuat mereka terkejut itu adalah keris yang tadi nih, yang tua tadi itu, secara tiba-tiba itu melayang ke atas udara. Jadi ternyata setelah Pak Z komunikasi dengan keris itu, ternyata keris itu juga minta makan. Berupa minyak yang mereka berikan ke barang-barang mistis yang mereka dapatkan. Jadi ya udahlah, karena sudah dapat komunikasi seperti itu, ya kemudian Pak Zai, Risman sama satu lagi itu, mereka memberikan minyak-minyak itu kepada benda-benda yang baru mereka dapatkan malam itu. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kisah ini dikirimkan oleh Risma dan berlangsung pada tahun 2016. Tapi sebelum teman kakak dengarkan kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Risman ini punya pacar yang bernama Dewi. Keluarga Dewi itu lumayan deket nih sama Risman, termasuk kedua orang tua Dewi. Kemudian singkat cerita, waktu Risman mengetahui bahwa bapaknya Dewi, yang kita sebut saja Jay, ini ternyata memiliki sebuah keterampilan khusus. Tapi keterampilan ini bukan pekerjaan biasa ya, kayak nyangkul atau misalnya ke kantor atau apa. Tapi Jay ini punya hobi atau pekerjaan menarik barang-barang mistis. Nah, Risman waktu itu sempat bertanya kepada Jay bahwa Risman itu pernah beberapa kali ikut menarik barang-barang mistis juga. Tapi bukan sama-sama dengan bapaknya Dewi ya. Tapi dia ikut dengan orang lain. Nah, terus dari situlah percakapan hangat antara Risman dan Jay terjadi, sehingga Jay pun memutuskan untuk mengajak Risman menarik barang-barang mistis di lokasi yang sudah ditentukan. Tentu saja saya tidak bisa menyebutkan lokasinya ya, karena kan ini daerahnya agak kecil ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa makam keramat. Ya, jadi di tempat makam keramat itulah lokasi untuk menarik barang-barang mistis tadi. Dan jaraknya itu kurang lebih 1 kilo lah dari rumah Risman. Nah, si Risman ini bertiga. Jadi Jay, bapaknya Dewi, Risman, dan satu orang lagi yang tidak disebutkan oleh Risman. Dari rumah orang tuanya Dewi, yaitu Jay, Risman jalan kaki menuju ke makam itu. Makam itu terletak di hutan yang amat lebat. Karena mereka berjalan kaki, si Jay ini bilang ke Risman dan satu orang lagi itu, pokoknya apapun yang terjadi selama kita jalan menuju makam,
jangan pernah menoleh kiri, kanan, belakang. Jadi apapun yang terjadi, mau ada suara, mau dicolek, mau dipukul, mau didorong, pokoknya diem aja. Pokoknya jalan terus, jalan sampai ke makam. Kemudian mereka pun terus berjalan menuju ke tempat tujuannya. Nah, lumayan banyak juga kisah-kisah yang diceritakan, dan di perjalanan itu pun sempat ada beberapa kali makhluk yang menampakkan wujud dan suara. Tapi tetap mereka terus jalan dan berjalan lagi. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka terus berjalan dan tidak menghiraukan mau ada apapun yang penampakan dari kiri kanan, atau ada suara ketawa atau bagaimana, karena itu merupakan salah satu bagian dari ujian untuk sampai ke tempat keramat itu dan menarik benda mistis itu. Nah, kemudian nggak berselang lama ya, karena 1 kilo itu kan nggak terlalu jauh ya, mereka pun sampai di tempat tujuan. Nah, kemudian Risman nih tertegun, dia kaget ya, nampaklah sebuah makam yang berada di sebuah bangunan yang beratap. Risman di situ berpikir dalam hati kan, wah ini kalau makamnya ini ada atapnya, ini berarti bukan makam sembarangan nih. Karena yang mungkin teman kakak ketahui, biasanya makam kan atasnya kebuka gitu ya, jadi ya los aja gitu. Cuma ini ada atapnya. Makanya Risman berpikir ini bukan makam sembarangan nih. Nah, di samping makam tersebut ada sebuah kendi tua, di mana posisinya tuh tempat mereka ingin melakukan ritual tersebut, ya, ritual penarikan benda mistis atau benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Nah, barang bawaan mereka juga banyak nih, bunga, minyak duyung, dan gaharu atau kemenyan. Kemudian mulailah mereka menyiapkan semuanya nih dan mulai melakukan ritual tersebut. Pas mulai, mereka pun udah ditunggu sama penunggu di sana. Penunggu di sana ini bukan kuncen atau apa ya, tapi ya yang berwujud makhluk tak kasat mata. Kemudian nggak berapa lama mereka melakukan ritual, mereka konsentrasi, terus mereka dapatlah barang yang pertama. Barang yang pertama itu berupa batu akik. Tapi Risman lupa jenis batu akik apa, pokoknya berbentuk batu akik aja. Nah, yang kedua nih, mereka melakukan ritual lagi. Terus dapat lagi, mereka berhasil menarik semar mesem. Yang ketiga ini, ketika mereka menarik keris itu, yang keris peninggalan kurang lebih tahun 1800-an gitu, si Risman ya kurang tahu lah tahunnya berapa, pokoknya keris itu tua. Si Pak Zai ini, wah nariknya luar biasa, dia sampai narik yang sampai kayak gitu, pokoknya sampai gemetaran gitulah. Karena si Risman ngetiknya kayak begitu ya, jadi saya ikutan bergetar juga gitu. Tapi kerisnya itu cuman badannya aja, gagangnya tuh nggak ada. Jadi kerisnya gitu, terus sama ada kayak besinya gitu ya, karena gagangnya tuh udah nggak ada. Mungkin gagangnya terbuat dari kayu kali, makanya mungkin udah lapuk atau bagaimana, ya nggak tahu lah ya. Pokoknya Risman bilang kayak begitu. Nah, tapi keris itu bertuliskan, ada tulisan Arab dan angka Romawi. Jadi agak membingungkan nih teman kakak, kok bisa ada tulisan Arab sama campur Romawi gitu kan. Kemudian Risman juga bilang lagi, keris tersebut nggak terlalu bagus bentuknya, tapi ya kelihatan itu keris itu tua lah ya. Nah, setelah berhasil menarik keris tersebut, mereka pun dititipkan oleh yang menjaga itu, ya tentunya
makhluk yang tak kasat mata untuk menjaga keris tersebut sebaik-baiknya. Nah, Risman juga lupa nyeritain bahwa waktu di pertengahan melakukan penarikan keris tersebut, mereka mendapatkan gangguan dari sesosok kuntilanak yang menampakkan diri di atas makam itu yang tadi tuh. Jadi di atas makam itu nongol dia, merinding. Si sosok ini dia tuh tidak menerima, nggak mau kalau mereka itu mau menarik keris tersebut. Dan yang Risman lihat itu, yang tadinya nunduk bahu begini, terus nggak sengaja melihat ke atas, melihat mukanya si Mpok Kunti itu. Tapi anehnya si Risman tuh nggak takut dia, walaupun udah lihat dia nggak takut, karena kan dia lagi fokus buat menarik benda mistis, yaitu keris yang tua tadi. Nah, singkat cerita, ini kan mereka tahu nih, mereka bertiga ada si Mpok Kunti itu. Nah, kemudian dilawanlah kuntilanak itu oleh Pak Zai nih. Terus kemudian Kunti tersebut akhirnya kalah dan dia pergi. Ya kan? Jadi ini ceritanya nih bolak-balik nih. Terus kemudian mereka pun melanjutkan penarikan lagi dan mendapatkan keris yang tadi gitu ya. Kemudian setelah mereka berhasil menarik keris tersebut, mereka melanjutkan lagi nih. Jadi ternyata memang si Pak Zai ini demen banget narik-narik. Jadi udah dapat batu ake, udah dapat keris, sudah macam-macam, lanjut lagi. Dan mereka mendapatkanlah sepasang jenglot. Jadi yang satu itu wanita, yang satu pria. Dan jenglot itu badannya itu kurang lebih 12 sampai 15 cm ya. Nah, kemudian rambutnya panjang dari kepala sampai melebihi kakinya gitu. Dan matanya itu merah menyala. Setiap mereka mendapatkan barang dari hasil tarikan itu, barang-barang itu panas gitu. Kayak meteor lah baru jatuh tuh panas gitu ya. Nah, kemudian mereka menetralkan barang-barang yang baru datang itu, yang baru mereka dapatkan yang panas itu, dengan menggunakan air kelapa dicampur dengan air biasa. Jadi mungkin kayak barengan gitu ya dituanginnya. Nah, terus kemudian setelah kurang lebih barang-barangnya adem nih, udah nggak panas lagi, mereka lanjut lagi ritual lagi gitu. Nah, yang terakhir ini mereka berusaha menarik batu merah delima. Cuman gagal. Ya mungkin energi mereka udah kehabisan ya, karena tadi kan udah narik macam-macam itu. Nah, kemudian akhirnya mungkin si Pak Zai bisa merasakan batu merah delima, berusaha ditarik. Cuman mereka sayangnya gagal nih. Ya kan? Karena energi yang berasal dari batu itu terlalu besar. Ya, seperti saya bilang tadi kan mungkin energi mereka ini udah habis nih. Jadi ketika bertemu dan berusaha menarik energi yang besar udah nggak kuat lagi, gitu kan? Sampai Pak Zai itu muntah cairan merah. Jadi mungkin karena energi udah dikit, kena aura dari energi yang besar itu sampai wah, terus kemudian muntah cairan merah. Risman sama yang orang satu lagi ini tuh udah lemas karena ya mereka juga sama-sama udah kehabisan energi. Jadi karena nggak kuat menopang dan membantu energi untuk Pak Zai, ya Pak Zainya sampai seperti itu kan gitu kan. Energi itu rupanya energi untuk menahan yang berasal dari tanda kutip datuk yang ada di situ, supaya mereka tidak bisa menarik batu merah delima tersebut.
Ya, singkat cerita, mereka pun sudah capek ya, dan mereka pun beranggapan ya udahlah, kita udah berhasil menarik beberapa benda ini, yang merah delima ini kita lepasin aja gitu kan. Ya mungkin nanti balik lagi. Cuman kan kalau untuk balik lagi terus nyari lagi kan mungkin agak susah ya gitu ya. Yang jelas mereka melepaskan itu deh. Di perjalanan menuju pulang, salah satu dari barang yang mereka berhasil tarik tadi itu tuh gerak-gerak gitu, gerak-gerak. Jadi nggak tahu itu maksudnya apa, kenapa barang itu gerak-gerak di jalan. Cuman ya mereka cuekin aja, mereka nggak peduli, pokoknya mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Karena ya mereka udah capek juga, energi mereka udah habis ya kan, dan mereka mau cepet-cepet istirahat. Ya karena kan seperti teman kakak ketahui tadi kan, jarak dari makam ke rumahnya Risman itu sekitar 1 kilo kan, dan mereka tuh jalan kaki, jadi takutnya mereka kalau misalnya macem-macem gitu nggak segera pulang nanti keburu capek, bisa pingsan atau bisa macem-macem lah terjadi di tengah jalan ya kan. Ya karena kan tadi perginya aja mereka udah digangguin, apalagi baliknya nih mereka bawa barang macem-macem, pasti lebih digangguin lagi kan. Kemudian singkat cerita tibalah mereka di rumah. Ketika sampai di rumah, mereka pun disambut oleh Ibu Tuti. Nah, Tuti ini istrinya dari Pak Z ya. Kemudian Tuti itu menyediakan teh hangat dan makanan ringan sambil menemani beristirahat. Nah, kemudian di tengah lagi beristirahat itu, ya kan, salah satu barongan nih, barongan hiasan gitu ya, hiasan dari Pak Z itu berbunyi seperti minta makan gitu. Saya juga mau makan, saya juga mau makan gitu. Tek gitu kan. Nah, cuman yang membuat mereka terkejut itu adalah keris yang tadi nih, yang tua tadi itu, secara tiba-tiba itu melayang ke atas udara. Jadi ternyata setelah Pak Z komunikasi dengan keris itu, ternyata keris itu juga minta makan. Berupa minyak yang mereka berikan ke barang-barang mistis yang mereka dapatkan. Jadi ya udahlah, karena sudah dapat komunikasi seperti itu, ya kemudian Pak Zai, Risman sama satu lagi itu mereka memberikan minyak-minyak itu kepada benda-benda yang baru mereka dapatkan malam itu. Secara tak sengaja, tas yang berisi 2 jonglot tadi itu ikut bergerak juga. Ternyata setelah Pak J melakukan komunikasi kepada jenglot yang ada di tas itu, mereka itu mintanya cairan merah. Nah, kebetulan saja tadi teman kakak masih ingat kan, kalau Pak Z itu muntah cairan merah. Pak Z itu nggak sembrono, jadi cairan merah yang tadi Pak Z muntahkan itu ditaruh di dalam plastik. Nah, Pak Z ini berpikiran, kalau saya kasih cairan merah yang saya muntahkan, kira-kira mereka mau atau enggak? Biasanya kan mereka minta yang segar ya. Pak Zaid coba komunikasi, kira-kira kamu mau nggak yang cairan merah ini? Ya, mungkin namanya baru dapet ya, baru datang, dan mungkin kedua jonglot ini lagi kelaparan, mereka mau. Tapi dengan syarat besok-besok harus yang segar. Ya, mungkin mereka juga kecapean ya, habis ditarik gitu kan. Nah, kemudian setelah semua ritual memberikan makan selesai dan seluruh ketegangan sudah berakhir, dari keris yang terbang sudah turun lagi, terus jonglotnya udah nggak gerak-gerak, nggak macem-macem ya kan, terus batu-batunya juga sudah diberikan makan. Risman pun beristirahat dan Pak Z beserta temannya pulang kembali lagi ke rumah Dewi karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ya itulah teman kakak, barusan
kisah yang dikirimkan oleh Risman. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah apabila ingin melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, sebaiknya dipikirkan matang-matang. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa menghubungi lewat nomor dan email yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.